Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Wah, gue tertarik nih dengan statement Inzaghi tadi ya, bahwa kita mengalami 3 kekalahan di musim ini, yang mana 2 kekalahan diantaranya terjadi dengan cara yang tidak biasa ya. Kita kalah melalui perpanjangan waktu ketika melawan Bolonya, kemudian kekalahan yang kedua kita melalui adu penalti di partai melawan Atletico. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Gimana nih perasaannya? Apakah rasa patah hatinya sudah perlahan membaik? Aduh teman-teman, udah 2 hari terakhir nggak enak banget ya rasanya. Hari ini gue sambil berlemas hati ingin nyerewetin beberapa berita menarik terhangat dari klub kesayangan kita, khususnya berita-berita pasca kekalahan kita dari Atletico Madrid. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong soal partai Atletico lawan Inter, gue mau kasih pengumuman nih, hampir aja lupa ya, terkait giveaway jersey home Ninja Turtle untuk tebak skor Atletico lawan Inter. Tidak ada yang tepat ya, karena kan akhirnya yang menang adalah Atletico. Oleh karena itu, hadiahnya akan gue alihkan ke pertandingan berikutnya ya, pertandingan terdekat. Giveaway jersey home Ninja Turtle, tebak skor Inter lawan Napoli. Silahkan teman-teman ikutan. Untuk informasi lebih lanjut langsung aja cek Instagram gua @cekinggita. Pertandingan Inter lawan Napoli sendiri akan berlangsung di hari Senin dini hari jam 2.45 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti besok kita cerewetin live bareng-bareng ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Oke deh, kalau begitu sekarang kita langsung mulai saja berita yang pertama untuk cerewetin Inter hari ini. Berita yang pertama teman-teman, gua mau bacain isi caption Instagram dari pemain-pemain kita nih setelah pertandingan. Yang pertama teman-teman ada dari Di Marco. Melalui Instagramnya dia bilang begini: tidak ada waktu untuk kekecewaan. Kita bahkan tidak punya waktu 1 menit pun untuk berhenti. Bahkan tidak sedetik pun. Ada mimpi yang harus ditaklukkan. Tetap tegakkan kepala saudara-saudaraku, karena itulah yang diminta oleh para fans Inter. Untuk kita dan juga mereka. Bersama Inter selalu ada di hati saya. Aduh, jadi terharu gua baca caption Instagramnya Di Marco. Lalu kemudian ada dari Pavard juga. Melalui Instagramnya dia bilang begini: maaf karena telah tereliminasi. Ini adalah pertarungan dan kami telah memberikan segalanya. Seperti halnya Anda dengan dukungan Anda semua. Sayangnya, begitulah sepak bola berjalan dengan suka dan duka. Mari kita mulai lagi bersama-sama dengan semangat yang tepat untuk meraih gelar juara. Lalu kemudian yang ketiga ada dari Steven De Vrij teman-teman. Dia bilang begini melalui Instagramnya: kami akan bangkit kembali, bersatu dan mengakhiri musim ini dengan penuh style, dengan penuh gaya. Kemudian dia kasih love Inter. Waduh. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Jan Bisek. Ini dia melalui IG Stories. Dia bilang sempre avanti. Sempre avanti itu kayak motonya Yamaha ya, selalu di depan. Lalu berikutnya ada dari Markus Thuram. Dia bilang begini melalui Instagram: kekecewaannya sungguh luar biasa. Dan keesok harinya perasaan kecewa tersebut semakin besar. Hari ini kita semua merasakan efek dari tereliminasi, efek dari tersingkir di Liga Champion. Tetapi saya punya keyakinan pada tim ini, keyakinan pada saudara-saudara saya, keyakinan pada keluarga kami bahwa kami semua bisa bereaksi. Masih banyak hal yang harus kita lakukan, jadi mari angkat kepala dan kita raih tujuan kita. Cinta Inter, kata Markus Thuram. Berikutnya ada dari Bastoni. Kalau Bastoni ngomong begini: ada banyak perasaan kekecewaan dan hari ini perasaan itu jauh lebih dari sebelumnya. Merupakan sebuah kehormatan untuk menjadi bagian dari tim ini. Kami akan tahu bagaimana cara bereaksi seperti sebuah keluarga. Kita punya pekerjaan yang harus diselesaikan, selalu dan hanya untuk Inter. Lalu kemudian yang berikutnya ada Fratesi. Dia sama kayak Jan Bisek nih, pakai IG Stories. Dan aduh ini puitis banget. Fratesi bilang begini: lebih dari kemarin dan kurang dari besok, aku mencintaimu, Inter. Waduh, dia bisa sebegitu jatuh cintanya pada Inter ya, padahal dicadangin terus di musim ini. Lalu berikutnya ada dari Hakan Calhanoglu. Dia bilang begini: terlepas dari upaya kami, perjalanan Liga Champion kami telah berakhir. Kami menghargai dukungan tanpa syarat dari para penggemar, dan untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Namun, kami masih memiliki tujuan besar yang ingin dicapai. Kita harus mengalihkan fokus kita sepenuhnya pada tujuan tersebut dan melakukan segala daya kita untuk mewujudkannya. Ayo Inter, kata Hakan Calhanoglu. Lalu kemudian yang berikutnya teman-teman, ada statement menarik dari Simone Inzaghi ya, ketika sesi konferensi pers setelah pertandingan lawan Atletico. Dia bilang begini, ketika Anda memiliki 3 peluang untuk mencetak gol seperti ini dan Anda tidak memanfaatkannya, maka Anda harus membayarnya di pertandingan selevel Liga Champion. Ya iyalah, kita buang kesempatan Dumfries, Barella, dan juga Thuram. Lalu kemudian Simone Inzaghi juga bilang begini, ini adalah momen yang mahal. Kami tersingkir di Coppa Italia setelah perpanjangan waktu. Dan sekarang tersingkir dari Liga Champion melalui adu penalti. Lalu kami juga kalah 1 kali dari 35 pertandingan di Liga. Untungnya tahun ini kami tidak banyak kalah. Pertandingan malam ini tidak membuat kami angkat kaki sepenuhnya dari seluruh kompetisi. Para pemain tetap harus merasa bangga. Wah, gue tertarik nih dengan statement Inzaghi tadi ya, bahwa kita mengalami 3 kekalahan di musim ini, yang mana 2 kekalahan diantaranya terjadi dengan cara yang tidak biasa ya. Kita kalah melalui perpanjangan waktu ketika melawan Bolonya. Kemudian kekalahan yang kedua kita melalui adu penalti di partai melawan Atletico. Sebetulnya ya teman-teman, 3 kekalahan yang kita alami di musim ini ada catatan menariknya. Ada banyak kesamaannya ya, ada cocok loginya. Sebagai contoh, 3 kekalahan kita di musim ini semuanya dengan skor 2-1, baik lawan Bolonya, Atletico Madrid, dan juga Sassuolo. Lalu kemudian kekalahan kita ini ya, 3-3-nya selalu dalam kondisi kita unggul lebih dulu. Jadi kita kena epic comeback. Lawan Bolonya kita unggul 1-0 dulu. Lawan Sassuolo juga begitu. Dan belum lama ini lawan Atletico Madrid kita juga unggul lebih dulu melalui gol Di Marco. Lalu kemudian hal menarik yang ketiga, kalau teman-teman coba ingat-ingat lagi atau bisa cek di jadwal, ketiga kekalahan kita tersebut terjadi ketika Inter bertanding di weekdays, ketika mendapatkan jadwal bertanding di hari Rabu atau Kamis. Lalu kemudian catatan menarik yang terakhir adalah ketiga kekalahan kita tersebut terjadi di 3 kompetisi yang berbeda. Lawan Bolonya di Coppa Italia, lawan Atletico Madrid di Liga Champion, dan kemudian lawan Sassuolo di Serie A. Wah, kalau kita bisa mempertahankan rekor ini, menarik juga teman-teman. Artinya di musim 2023-2024, Inter cuma kalah masing-masing 1 kali di setiap kompetisi. Lalu kemudian teman-teman, Inzaghi di sesi konferensi pers juga bilang begini, tim ini tidak terbiasa kalah, maka kekalahan ini pasti terasa sangat menyakitkan. Iya betul, fans juga ngerasanya kayak gitu. Kami mendapatkan keuntungan besar pada leg pertama dan juga ada gol Di Marco di leg kedua. Akan tetapi kami gagal memanfaatkannya. Detil-detil kecil pada pertandingan penting seperti di Liga Champions sangat menentukan. Dan sekarang kami harus mencapai tujuan lain yang sangat-sangat penting di Liga. Para pemain harus terus maju dengan kepala tegak. Lalu kemudian teman-teman yang berikutnya ada statement yang juga tidak kalah menarik dari legenda Liverpool yang saat ini berprofesi sebagai pengamat sepak bola ya, Jamie Carragher. Dia bilang begini, banyak tim di Liga Champions yang akan senang dengan melajunya Atletico Madrid. Manchester City, menurut Jamie Carragher, kemungkinan besar akan sangat senang dengan tersingkirnya Inter. Karena Inter adalah salah satu dari sedikit tim yang dapat menimbulkan masalah bagi Manchester City. Dan saya tidak yakin Atletico mampu melakukannya, mempersulit Manchester City jika mereka saling bertemu. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu kemudian yang berikutnya, berita ketiga untuk Cerewetin Inter hari ini teman-teman datang dari Calcio Finanza, media yang mengulas hal-hal berkaitan finansial di klub-klub Liga Italia ya. Mereka bilang begini, Inter hanya memperoleh uang 65 juta dari Liga Champions musim ini. Jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang mereka dapatkan di musim lalu, yaitu lebih dari 100 juta. Aduh, gimana nih teman-teman? Musim lalu kita berhasil masuk ke final Liga Champions, mendapatkan uang 100 juta aja, tetap harus menjual Onana demi mendapatkan Lukaku. Ya, walaupun ujung-ujungnya Lukaku gagal kita dapatkan ya. Tetapi permasalahannya, gimana nih dengan musim ini? Kita cuma bisa sampai 16 besar, duit yang kita raup cuma 65 juta. Berarti di akhir musim nanti pemain mana
mana nih yang akan kita korbankan, teman-teman? Soalnya begini, teman-teman. Kemarin gue baca dari salah satu jurnalis yang gue suka ya, namanya Guaro, melalui media FC Internews. Dia bilang begini, breaking news, Inter menginginkan penyerang dengan level tinggi di musim depan. Mahdi Taremi saja dianggap tidak cukup. Saat ini jajak pendapat di internal klub sudah dilakukan untuk menentukan siapa yang akan menjadi tokoh tersebut. Penyerang dengan level tertinggi yang akan direkrut di musim depan. Lalu kemudian ini Guaro juga bilang, Marco Arnautovic belum meyakinkan Inter dan klub mulai mencari penggantinya dalam beberapa minggu terakhir. Penyerang asal Austria tersebut bisa saja tersedia di bursa transfer di musim depan. Lalu kemudian berita yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Gue pengen bacain rekor atau persentase keberhasilan mengeksekusi penalti dari pemain-pemain Inter saat ini, teman-teman. Gue akan bacain dari yang rekornya paling bagus sampai dengan yang paling jelek. Yang paling bagus ternyata ada Cuadrado, teman-teman. Rekornya 100%, yaitu dari 5 kali penalti, 5-5-nya berbuah gol. Lalu kemudian di nomor 2 ada Sensi, rekornya 100% juga, 4 gol dari 4 penalti. Di nomor 3, ini di luar dugaan, rekornya 100% ada Denzel Super Dumfries ya, 3 gol dari 3 penalti. Lalu di bawahnya Dumfries, ini ada Calhanoglu, rekornya sangat bagus ya, karena dia banyak menendang penalti nih. 25 gol dari 28 kali kesempatan, persentasenya 89%. Di bawahnya Calhanoglu ada Arnautovic, 15 gol dari 17 kali kesempatan, persentasenya beda tipis dengan Calhanoglu ya, 88%. Lalu ada Mkhitaryan, 6 kali gol dari 7 kesempatan, persentasenya 85%. Lalu di bawahnya ada Marcus Thuram, 5 gol dari 6 kali penalti, 83%. Di bawahnya Thuram ada Barella, 3 gol dari 4 penalti, 75%. Nah, di bawahnya Barella nih, baru kacau, persentasenya cuma 60%-an. Yaitu Claessens, 10 gol dari 15 penalti, persentasenya 67%. Lalu kemudian di bawahnya Claessens ada Lautaro, 15 gol dari 24 kali kesempatan, persentasenya cuma 62%. Lalu di bawahnya Lautaro ada Alexis Sanchez, 10 gol doang, teman-teman, dari 21 kali kesempatan. Rekornya dia bahkan di bawah 50%. Lalu kemudian yang paling bawah adalah Di Marco, ada 1 kali penalti dan itu pun tidak gol. Jadi teman-teman, kalau melihat data fakta statistik ini, ya udah nggak heran penalti kita kacau banget ya di partai lawan Atletico Madrid. Di partai lawan Atletico kita tuh punya 4 penendang terbaik, yaitu Calhanoglu, Mkhitaryan, Thuram, dan Dumfries. Tetapi kan akhirnya yang stay di lapangan sampai dengan babak adu penalti cuma Calhanoglu. Sementara Mkhitaryan, Thuram, dan Dumfries sudah diganti ya di babak kedua atau di extra time, gue lupa. Nah, selebihnya teman-teman, pemain-pemain kita yang mengeksekusi penalti di partai lawan Atletico, buset, itu persentasenya jelek banget. Dan bahkan Claessens, Lautaro, dan Alexis Sanchez untuk ukuran di Inter aja, mereka ada di urutan 4 terbawah. Oh ya, ini untuk Acerbi, gue sampai lupa bacain. Acerbi sepanjang karirnya cuma sekali nendang penalti. Itu pun dulu ketika dia masih membela Sassuolo. Kemarin di partai lawan Atletico, untung aja penaltinya bagus. Jadi sekali lagi teman-teman, kekalahan kita ya melalui adu penalti di partai lawan Atletico itu sebetulnya dari sisi data dan fakta itu udah bisa kebaca banget. 4 dari 5 pemain yang diberikan tugas oleh Simone Inzaghi untuk mengeksekusi penalti, dari sisi statistik, waduh, ini jelek-jelek banget. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini, teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.